Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillah Muhammad al-Fatihi lima ughliq wal khatimi lima sabaq nasiril haqqi bil haqqi wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi wa sahbihi haqqa qadrihi wa miqdarihi al-'azim. Amma ba'd, ma'asyiral asatidzah wal fudala wal hadirin wal hadirat rahimakumullah. Qala Allah ta'ala fi kitabihil 'azim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Qul bi fadlillahi wa bi rahmatihi fabidzalika falyafrahu huwa khairum mimma yajma'un. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam, ahibbullaha lima yarzuqu bihi min ni'amihi wa ahibbuni li hubbillah wa ahibbu ahla baiti li hubbi. Sadaqallahu wa sadaqa Rasulul azim. Ma'asyiral hadirin wal hadirat rahimakumullah. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang senantiasa memberikan kita nikmat-nikmat, baik nikmatul Islam wal iman wal ihsan, baik nikmat sehat wal afiyah, baik nikmat taufik dan hidayahnya Allah Subhanahu wa taala. Salawat serta salam atas junjungan Nabi besar kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Nabi Yuda, Nabi yang telah memberikan jalan petunjuk kepada kita, Nabi yang telah memberikan jalan yang baik, jalan yang benar, jalan yang lurus, jalan yang mana dikatakan itu ihdinas siratal mustaqim, jalan yang mengajak kita bisa menuju ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Dan semoga kita senantiasa selalu berjalan dalam jalannya baginda besar kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Amin. Dan semoga kita terus-menerus istiqamah di dalam mencontoh Nabi Muhammad, menghidupkan sunnah-sunnah Nabi Muhammad, dan semoga dengan kita berkumpul di malam yang mulia ini, di tempat yang mulia ini, dan perkumpulan kita yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kita pun mendapatkan keberkahan dan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Amin. Semoga kita pun mendapatkan maghfirah, ampunan dari Allah Subhanahu wa taala, dan juga semoga hajat-hajat kita dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Doa-doa kita diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala, dan semoga semua urusan kita dipermudah oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Dan semoga yang belum dapat kerja cepat dapat kerja. Yang mestinya serat insyaallah setelah ini mudah dan banyak dapat rezeki. Yang punya hutang insyaallah hutangnya cepat dilunaskan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang punya permasalahan insyaallah tidak kita keluar dari masjid ini kecuali permasalahan kita dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang belum dapat jodoh insyaallah dapat jodoh. Yang sudah dapat jodoh nambah lagi insyaallah. Yang belum dapat anak insyaallah cepat dapat anak. Yang jauh dari Allah insyaallah cepat kembali kepada Allah. Yang jauh dari Nabi Muhammad insyaallah rindu kepada Nabi Muhammad. Dan semoga kita mendapatkan ridha dari Allah Subhanahu wa taala di dunia dan di akhirat. Dan juga semoga kita semua meninggal dalam keadaan husnul khatimah. Akhir kalam kita la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Amin amin ya rabbal alamin.
Amin. Dan juga semoga alhamdulillah semua kita bisa memandangkan, menyenangkan hati baginda besar kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan kita pun selalu hidup bahagia dengan Nabi. Amin. Ma'asyiral hadirin, qul hadirat rahimakumullah. Ngomong-ngomong sampai jam berapa gitu? Inilah jam 9. Sampai jam berapa? Kalau di dusun sama peninggalan, biasa kita ini di peninggalan katanya. Tapi malam ini kata-kata tiba-tiba itu, alhamdulillah. Baca kenal sama Ustaz Salihuddin. Baca kenal sama antum-antum yang ada di sini. Alhamdulillah datang tahap. Jadi kalau malam ini kita nak hitung pahala luar biasa, tak usah hitung-hitung. Sampai subuh kita hitung pahala kita. Salah satu pahala yang paling besar intinya kita kalau meniup kita mayat sudah selesai. Betul atau betul? Siapa yang ngomong? Siapa yang ngomong? Apa siapa? Jadi kapan kita duduk sama orang yang mulia, di mana pun tempat yang mulia kita kumpul di situ, pasti kita akan dinilai orang yang mulia. Kalau kita dinilai dari orang yang mulia, insya Allah omongan dia begitu amat kita. Maka dari situ senang-senang kumpul sama orang yang mulia. Kalau kita kumpul sama yang mulia, kita menjadi mulia. Kalau sudah menjadi mulia, kita akan dekat sama yang mengenalkan kemuliaan. Kalau kita sudah kenal dekat sama yang mengenalkan kemuliaan yaitu baginda besar Muhammad, maka kita akan dekat dengan yang maha mulia, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Contoh buktinya dikatakan oleh Imam Al-Busiri. Kenal Imam Busiri? Allah, santri tidak kenal Imam Busiri. Pengarang kitab Burdah Al-Madih. Kitab Burdah, Maulaya salli wa sallim daiman abada ala habibika khairil khalqi kulli. Sering baca itu? Sering dengar itu? Kemudian ya Rabbi bil Mustafa balligh maqasidana waghfir lana ya wasi'al karami. Ya Rabbi bil Mustafa balligh maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al karami. Kasidah-kasidah pujian-pujian yang dibacakan untuk Nabi Muhammad yang dikarang oleh Imam Busiri. Beliau mengatakan kita ini manusia, umat yang tadinya kita tidak mulia. Tadinya kita tidak mulia, tapi apa berkat Nabi Muhammad kita menjadi mulia. Apa kata Imam Busiri? Bi akramir rusli kunna akraman umami. Dengan berkat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dengan karena kemuliaan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, kita semua menjadi umat yang paling mulia. Dari umat mana kita lebih mulia? Dari umat-umat sebelum Nabi Muhammad. Lebih mulia daripada umatnya Nabi Yusuf. Lebih mulia dari umatnya Nabi Nuh. Lebih mulia dari umatnya Nabi Musa. Lebih mulia dari umatnya Nabi Isa. Lebih mulia dari umat-umat yang lain. Kita umat yang diciptakan terakhir kali umat. Akan tetapi nanti di hari kiamat kita akan menjadi umat yang pertama kali akan masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu. Dan insya Allah kita semua termasuk dari kelompok tersebut yang masuk surga pertama kali bersama baginda besar kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin. Yang mengucap amin akan masuk bersama Nabi ke dalam surga. Masya Allah. Kalau kita tanya emang itu orang kita ini siapa? Tapi kenapa kita bisa jadi mulia dan dimuliakan oleh Allah? Karena berkat siapa? Nabi Muhammad. Nah, itu tadi disampaikan oleh Habib Syekh. Masya Allah, kalau kita selalu kumpul, duduk bersama orang-orang soleh, kita menjadi orang yang soleh. Allah yang menginginkan kita.
menjadi orang yang soleh. Dan kalau kita jauh dari mereka orang-orang yang soleh, maka kita pun juga jauh dari mereka dan kita pun juga tidak termasuk dari kelompok yang mulia. Kalau tadi dikatakan oleh Habib Syekh, duduk di sini dan ngomong mulia, ya. Kalau duduk atau berkumpul sama ngomong yang apa tadi? Maling, ada ayam. Malu, masya Allah. Kita cuma nilai orang, tapi langsung dinilai. Oh, berkumpul sama orang yang senang main handphone, dinilai kok. Salah, bohong, main handphone, bohong. Bohong orang main handphone. Buruk atau tidak buruk orang main handphone? Bukan buruk. Asyiknya buruk. Kamu boleh ngatain buruk, ini buruk. Jadi kamu bukan main handphone. Nah, boleh ngatain buruk. Main handphone itu bisa menjadi dua. Pegang handphone ini, tergantung. Bisa jadi dapat pahala, bisa jadi dapat. Sekarang kita lihat ketika kita megang handphone ini, kira-kira banyaklah manfaatnya atau banyaklah mudaratnya? Banyaklah manfaatnya atau mudaratnya? Kompak. Kamu jawabnya ragu, jangan kompak. Ragu jawab diri sendiri ya. Nah, ketahuan tadi. Oh, di handphone ini macam-macam kebaikan, macam-macam. Yang mana lebih banyak? Nah, itu di sini. Kalau yang di depan? Biasa lagi ceramah ada orang ikut parfum megang handphone semua. Wih, sakit kita. Kita disuruh ceramah dia main. Sakit nggak? Boleh nggak? Kenapa boleh? Sakit hati. Itu boleh sakit hati. Boleh sakit hati. Kenapa dikatakan boleh? Karena dia sekarang apa? Kenapa? Semestinya dia sekarang beribadah di rumah Allah. Main handphone tak di masjid. Contoh lagi. Ini kau laki-laki nih. Kau laki-laki. Di sini masjid. Masjid Asyifa. Nur Syifa. Saudara masuk dapat cahaya. Yang masuk sembuh dari penyakit. Ada satu? Belum, Ustaz. Belum. Taruhlah nanti ada salat Jumat atau di masjid lain nih. Lagi hari Jumat. Sepakat? Ada yang namanya sholat kewajiban bagi kaum laki-laki. Imam atau khatib sudah menyampaikan. Usikum wa nasibikallah. Aku berwasiat kepada ibu dan kepada kalian. Marilah kita bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Ada orang di depan banyak kan? Mustami banyak orang yang benar bang. Ada yang pakai jas, ada yang pakai kemeja, ada yang pakai baju sekolah, ada yang pakai gamis, ada yang pakai koko, ada yang pakai kaos, macam-macam. Tapi kebanyakan yang pakai kemeja, yang pakai jas, khotib lagi yang pakai Allah, Allah, Rasulullah, yang dia lagi apa? Apa? Main di. Ada yang buka Facebook, ada yang buka Instagram, ada yang lebih gila. Nah, pengalamannya tadi itu kan video. Kenapa? Jangan. Golek sama diri dewek. Itu pertama. Kedua, golek ngaku yang lain bingungnya. Ketiga, nyakitin hati khotib. Khotib lagi la ilaha illallah, takwa dia no. Ini buatan siapa? Manusia. Assalamualaikum. Oh, anak pondok bener ini. Handphone ini buatannya siapa?
berkumpul siapa? Yang menyuruh kita berkumpul siapa? Jawab Allah. Maka dari situ jangan boleh menjadi sendiri. Ini orang mau ikut kita, orang mau mengikuti Nabi Muhammad, mengikuti perintah Allah atau mau mengikuti ajaran-ajaran musuh-musuhnya Allah. Sedangkan Allah sudah memberikan standar. Lam tarata anqal yahudu walam nasara hatta mana lagi? Lam tarata anqal yahudu walam nasara hatta tattabi'a millatahum. Ya, tidak akan pernah reda kata Allah Subhanahu wa taala. Siapa? Mereka Yahudi dan sehingga kita ini apa? Terus jalan-jalan mereka sehingga kita mengikuti jalan-jalannya mereka. Wal-iyadu bil. Semoga kita dijauhkan dari sifat-sifat itu tersebut. Maka dari itu harus jangan berkumpul sama orang-orang yang lalai, orang-orang yang melakukan perbuatan yang dilarang oleh Allah. Kumpulnya saja kita sudah ini. Kalau orang sudah nilai takut doa nanti omongan itu, karena ucapan ini bisa menjadi apalagi ucapan kedua orang itu yang paling penting. Jadi apa? Kalau di dunia kita berkumpul sama orang yang baik, maka di akhirat kita berkumpul sama orang yang baik. Tapi kalau di dunia kita berkumpul sama orang-orang yang lain, maka di akhirat dikumpulkan sama orang yang lain. Kalau dia tidak taubat, kalau dia tidak tahu, kalau dia taubat, tergantung Allah. Kalau Allah terima taubatnya, dia dikumpulkan sama orang-orang yang baik. Tapi Allah akan selalu menerima taubat. Maka dari situ kita juga diambil untuk memperbanyak taubat. Itu yang paling penting. Nah, yang berbahaya ini yang tidak jelas. Yang berbahaya ini apa? Yang tidak jelas bagaimana? Tidak tahu gitu loh, ini melok baik atau melok buruk. Banyak yang macam ini. Dua wajah, dua wajah dia ada. Kumpul sama orang baik dia, kumpul sama orang buruk. Nah, tahu ini. Banyak yang macam ini sekalian. Oh, macam ini kamu. Ini. Nah, ini yang harus kita takuti. Kenapa pas kita kumpul sama orang baik, alhamdulillah kita jadi orang baik, bisa meninggal sama orang yang baik. Tapi pas kita lagi kumpul sama orang yang buruk, lah sudah dinilai orang buruk, pas lagi melakukan perbuatan buruk, nyawa itu hilang. Wal-iyadu bil. Maka dari itu kita hidup di dunia harus yang jelas. Bagaimana supaya hidup kita yang jelas? Nih hari ini kita kumpul, nih malam hari ini kita berkumpul untuk mencari jalan yang jelas. Untuk mencari apa? Untuk mencari apa yang harus kita lakukan dengan baik dan benar, sehingga semua apa yang kita dilakukan ini apa? Mendapat nilai di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Yaitu apa? Mengikuti baginda besar kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Sallu ala Nabi Muhammad. Sallu ala Nabi Muhammad. Nah, maka dari situ disinilah kita sama-sama mari mengenal Nabi yang sangat istimewa, yang diistimewakan oleh Allah, yang lebih afdal dari nabi-nabi yang lain. Bahkan tadi kita katakan kita dimuliakan karena kita umat Nabi Muhammad. Maka dari situ bersyukurlah atas nikmat yang Allah berikan kepada kita. Kenapa? Allah ridho kepada kita menjadi umat Nabi Muhammad. Allah ridho. Pernah berpikir nabi-nabi terdahulu meminta kepada Allah. Nabi Ibrahim minta, ya Allah menjadikan aku umatnya Nabi Muhammad. Nabi Musa minta kepada Allah, ya Allah menjadikan aku umat Nabi Muhammad. Nabi Nuh minta, ya Allah menjadikan aku umat Nabi Muhammad. Nabi Isa minta kepada Allah, ya Allah menjadikan aku umat Nabi Muhammad. Tapi coba tanya sama diri kita sekarang, pernah gak kita mengangkat kedua tangan kita berdoa, meminta, mengharap kepada Allah,
Ya Allah, jadikan aku umat Nabi Muhammad. Benar, benar bro. Minta jadikan umat Nabi Muhammad. Tidak minta gitu. Tapi Allah yang memilih kita menjadi umat Nabi. Alhamdulillah. Maka dari situ kalau kita nak menghitung nikmat-nikmat Allah, wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Jika kita ingin menghitung nikmat-nikmat Allah, sampai kapanpun kita tak akan bisa menghitung nikmat tersebut. Banyak nikmat dari berbagai macam nikmat-nikmat yang kita dapatkan. Itu apa? Tidak ada yang bisa mengalahi nikmat yang sangat besar. Kita menjadi umat Nabi Muhammad. Maka dari situ sebelum itu, bagaimana sekarang supaya kita bisa cinta? Kali-kali kita harus belajar cinta kepada Nabi Muhammad. Bagaimana caranya supaya kita cinta sama Nabi Muhammad? Maka pertama kali mau nak salawat kita harus tahu dulu sama Nabi Muhammad. Wong, ada wong lanang, ada wong lanang, ada wong betina. Wong lanang tadi yang tak yang betina itu. Cak mana lah cak wong lanang nak mendak yang betina itu? Hah? Apa? Kenalan. Sekarang kenalan sama Nabi Muhammad cak mana? Maka kita nak kenalan sama Nabi Muhammad. Hah? Salawatan. Makanya ada pepatah yang mengatakan tak kenal maka tak kenal maka tak cinta. Apa itu? Tak kenal maka tak sayang, tak kenal maka tak cinta. Bagaimana orang cinta tak ada sayang? Bagaimana cinta tak ada sayang? Makanya pertama kali harus cinta. Percaya nih dia, ini siapa? Nah di sini pertama kali bagaimana caranya kita kenal sama Nabi Muhammad. Kalau kita sudah kenal sama Nabi Muhammad, Allahumma sholli alaihi. Salawat. Kalau disebut nama Nabi Muhammad, salawat. Kenapa? Ada ancaman. Ya ada ancaman. Putus sebentar. Ini penting gitu. Apa kata Nabi Muhammad SAW? Dikatakan al-bakhil man duki'tu indahu wa lam yusalli alaihi. Orang yang bakhil itu, orang yang pelit itu, orang yang kedekut, orang yang ketip, medek, apa lagi? Medek, apa lagi? Bisik, apa lagi? Saya akan lagi kamu. Ini Rasul ngomong, siapa tuh orang yang pelit? Siapa tuh orang yang pelit? Apa tadi ya? Bisik. Siapa? Orang yang ketika disebut nama Nabi Muhammad, dia tidak sholawat pada Nabi Muhammad. Itulah wong yang pelit. Kerah. Nama dari situ masyarakat hadirin, masyarakat hadirat, kapan dengar nama Nabi Muhammad sholat. Bahkan ada di riwayat yang juga dikatakan ada 3 ekor orang yang tadi tak bakal tengok Nabi Muhammad. 3 ekor orang yang tak bakal lihat Nabi Muhammad lagi di akhirat. Yang pertama siapa? Al-aqli walidain. Orang yang durhaka kepada kedua itu tak bakal tengok lagi Nabi Muhammad. Nampak nih, balik oleh, jangan lupa oleh. Pertama tadi uang yang pelit, uang yang enggak sholawat. Nah sekarang ada lagi riwayat ada Sayyidatuna Aisyah, atau 3 orang yang tak akan dengan Nabi Muhammad SAW. Yang pertama tadi apa? Durhaka kepada kedua orang. Yang kedua watahari itu sunnah. Yang kedua kata Sayyidatuna Aisyah, Rasul mengatakan apa? Yaitu orang-orang yang meninggalkan sunnahku. Tadi sudah dijelaskan, betul lah? Apa penjelasan Habib saya tadi? Ngetes belum sejam, masih ingat. Apa dia? Habib terlambat lagi masih ingat.
Si kok ini apa ya? Aduh saya jelaskan tentang sunnah. Makanya hidupkan salah satunya sunnahnya apa? Sholat apa? Sholat apa? Sholat sunat, sholat wajib, sholat apa? Hah? Baca kursi, baca baik. Makanya hidupin sunnah Nabi Muhammad. Orang yang meninggalkan sunnah Nabi Muhammad itu nanti di hari kiamat gak bakal melihat wajah Nabi Muhammad. Yang ketiga kata Nabi Muhammad. Nah, yang ketiga apa? Ketiganya sebutan nama Nabi Muhammad dia tidak sholawat. Inilah, jadi kalau kita sebut nama Nabi Muhammad, pertama dia tidak kantor di majlis, kedua biar suasana lebih mulia, suasana lebih mengajak kangen dari dia sama Nabi Muhammad, maka sholawat kepada Nabi Muhammad. Setuju atau tidak setuju? Setuju atau setuju? Atau enggak? Atau ini enggak? Saya tambah kalau itu sholawat sama Nabi Muhammad. Allah, akan mungkin tiga itu orang yang tak bakal bisa melihat wajah Nabi Muhammad. Nikmat yang paling besar di dunia ini nikmat bisa memandang wajah Nabi Muhammad. Itu di dunia. Pada akhirat, insya Allah bagi kita semua bisa memandang wajah Nabi Muhammad di dunia qabla akhirat. Bagi dunia dan akhirat kita bisa memandang wajah Nabi Muhammad dan berkumpul bersama Nabi Muhammad SAW. Amin. Dan nikmat yang paling besar di akhirat yaitu nikmat bisa memandang wajah atau zatnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi jangan kita ngomong, oh nikmat paling besar di surga itu apa? Bertemu sama Nabi Muhammad, kumpul sama Nabi Muhammad, bukan. Tapi zat yang paling besar itu bisa lihat. Apa kata Allah Subhanahu wa ta'ala? Apa wujuh yauma idzin? Apa? Wujuh yauma idzin nadhirah ila rabbiha nadhirah. Wujuh yauma idzin nadhirah ila rabbiha nadhirah. Nanti di hari kelak Al-Quran kita tahu dosa ini. Kelak nanti Allah katakan apa di dalam Al-Quran, Allah akan nampakkan cahayanya dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka semua orang akan bisa memandang zatnya Allah. Semua orang di sini adalah orang-orang yang dekat sama Nabi Muhammad, yang akan berkumpul bersama Nabi Muhammad di dalam surganya Allah. Insyaallah kita termasuk orang yang berkumpul bersama Nabi Muhammad. Sampai berapa dari situ kita tadi? Sampai mana dari situ tadi? Sebelum kita ngomong selawat tadi, dari mana tadi? Hak pada orang tua. Ini sudah. Bahasa lain pula kita suka bahas itu. Dari mana tadi? Dari mana? Cara mengenal Nabi Muhammad. Belum tak sejam lalu bola masjid. Ngantuk ini kan jalan stop lah. Sampai makan tak apa, sampai ngopi tak apa. Kita ngantuk, tak apa. Habis ngomong kamu ngopi makan tak apa. Yang penting kamu boleh dan tidak kan? Atau Allah, Bismillah jangan lupa. Nah, jadi bagaimana supaya kita bisa cinta sama Nabi Muhammad? Pertama kali bagaimana cara kita kenal sama Nabi Muhammad? Bagaimana cara kita kenal sama Nabi Muhammad? Yaitu kita belajar kenal dulu apa yang dibawa oleh Nabi Muhammad, mengenal syariat Nabi Muhammad, mengenal sejarah Nabi Muhammad, mengenal budi pekerti Nabi Muhammad, mengenal sifat-sifat Nabi Muhammad, mengenal tubuh dan postur Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, kalau kita sudah kenal kepada itu tadi, maka akan timbullah rasa apa? Rindu dan kangen ingin berjumpa dengan Nabi Muhammad. Dengan itu, maka dengan tersendirinya dia akan bersolawat kepada Nabi Muhammad. Lisan dia akan mudah untuk selalu bersolawat kepada Nabi Muhammad. Lisannya akan selalu ingin memuji Nabi Muhammad. Lisannya akan selalu apa? Menyebut nama-nama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Makanya kalau kita kadang-kadang berpikir, kenapa ini sekarang ini kita ini susah mau sholawat ya? Padahal sudah kita dikasih tahu ulama banyak-banyak sholawat. Sholawat ini kunci dari segala sesuatu, betul. Tapi kadang-kadang kita ada baca sholawatnya,
betul banyak lalai, banyak melakukan perbuatan-perbuatan yang tidak bermanfaat. Nah, gara-gara itu tadi berat bisa itu untuk sholawat kepada Nabi Muhammad. Nah, jadi bagaimana caranya supaya bisa kita mudah untuk berselawat kepada Nabi Muhammad? Tadi hadir ke majelis ilmu, hadir ke majelis zikir, mengenal sejarah Nabi Muhammad, maka kita akan semangat selawat kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan kita kenal sekarang. Di antara salah satu yang akan kita sampaikan pada malam hari ini, kita kenal bahwasanya Nabi Muhammad adalah Nabi yang sangat mulia. Bahkan kemuliaannya itu luar biasa. Bahkan mukjizatnya pun luar biasa banyak daripada mukjizat Nabi Muhammad SAW. Bahkan salah satu yang akan kita sampaikan yaitu ketika Nabi Muhammad lahir. Pernah dengar ketika Nabi Muhammad lahir bagaimana keadaannya? Pernah dengar? Nabi Muhammad lahir dalam keadaan sujud. Nabi lahir ketika dilahirkan Nabi Muhammad langsung sujud sajidah. Nabi Muhammad ketika lahir kakinya langsung menuju ke atas, menunjukkan bahwasanya Allah Subhanahu wa taala yang maha besar. Nabi Muhammad ketika lahir, Nabi Muhammad sudah berkhitan. Nabi Muhammad ketika lahir, tali pusatnya sudah terputus. Nabi Muhammad ketika lahir, Nabi Muhammad mengeluarkan cahaya sampai dari negeri Samsung bisa melihat cahaya Nabi Muhammad SAW. Ada manusia yang lahir sama seperti lahirnya Nabi Muhammad ada. Makanya dikatakan basyarun lakal basyar. Manusia, Nabi Muhammad manusia sama seperti kita, tapi tidak sama seperti kita. Manusia, tapi tidak seperti manusia yang lainnya. Beda. Itulah Nabi Muhammad. Bahkan ketika ibunya sebelum dilahirkan Nabi Muhammad, ibunya siapa? Sayyidatuna Aminah. Ketika mengandung Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, apa kata Sayyidatuna Aminah? La tashkuru alaman wala ilala. Aku tidak pernah merasa kesakitan di dalam perutku, dan aku tidak pernah merasa berat di dalam perutku. Seakan-akan di dalam perutnya tidak ada bayi, tapi ada. Sekarang coba tanya sama ibu-ibu yang sudah pernah hamil, bagaimana bu hamil itu? Mau balik ke kanan salah, mau belok ke kiri mau terlentang pun juga dikit-dikit mual, dikit-dikit mau ke kamar mandi. Betul ibu. Susah, mau merasa berat semakin besar semakin ngerasa, belum lagi ditekan, belum lagi perutnya tapi apa? Sayyidatuna Aminah tidak pernah merasakan apa yang dirasakan. Subhanallah, kenapa? Karena yang dikandungnya adalah paling mulia Nabi, yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bahkan apa? Subhanallah, ketika lahirnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang tadinya di kota Mekah itu sedang kemarau, pacik ini kering. Tiba-tiba yang tadi kemarau berubah menjadi apa? Menjadi tidak kemarau lagi, subur semua. Yang tadinya sungai kering, tidak ada air ketika dilahirkannya Nabi Muhammad, tiba-tiba air datang, tak tahu dari mana datangnya. Ini apa? Berkat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bahkan subhanallah, tidak sampai di situ. Dulu dikatakan ada nar yang tidak pernah mati, ada api yang di Paris yang tidak pernah mati selama 1000 tahun. Ketika lahir Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, seketika itu juga api tersebut langsung mati. Siapa berkat Nabi Muhammad? Itu api yang sangat dibangga-banggakan, itu api yang dijadikan Tuhan, itu api yang disembah-sembah. Tapi ketika Nabi Muhammad, api itu langsung bahkan 313 patung-patung berhala yang
ada di kota Mekah pada waktu itu apa? Ketika dilahirkan Nabi, patung-patung itu langsung berjatuhan. Bahkan yang paling diagungkan oleh mereka orang-orang kafir yaitu Al-Latta wal Uzza. Patung yang bernama apa? Latta wal Uzza itu langsung berjatuhan dan menghinakan dirinya dengan sendiri. Patung muka yang pertama aja sudah langsung pecah mukanya. Subhanallah, Allah tunjukkan kemuliaan Nabi Muhammad daripada waktu Nabi lah. Bahkan pada waktu itu hewan-hewan tidak bisa menyusui anak-anaknya. Ketika dilahirkan Nabi Muhammad, yang tadi hewan tidak bisa menyusui, subhanallah, dapat keberkahan Nabi Muhammad. Seketika itu juga hewan-hewan bisa menyusui Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Inilah ketika besar kita Nabi Muhammad. Dari kecilnya sudah mempunyai keistimewaan yang lebih. Bahkan sampai dikatakan semua yang ada pada nabi-nabi, dari semua mukjizat nabi-nabi, semua ada pada Nabi Muhammad. Bahkan yang ada pada Nabi Muhammad tidak ada pada nabi-nabi yang lain. Sallallahu alaihi Muhammad. Allahumma salli wa sallim alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Belum lagi apa? Mukjizatnya Nabi Muhammad. Lanjut. Lanjut. Mukjizat, langsung mukjizat adalah apa? Banyak yang harus sampai juga. Tapi kadang-kadang ya, dikit-dikit bela yang banyak-banyak. Yang penting, maka bisa diambil, bisa dicat. Jangan lupa nanti keluar masjid lupa sudah. Kenapa? Kadang-kadang kita keluar masjid langsung lupa? Karena setan lagi nunggu itu. Sekarang dia susah nunggu itu. Kalau kita lagi dengan Nabi Muhammad, susah dengan nunggu itu. Nah, pas keluar, masuk langsung kuping kita, nah, katanya lupa langsung, lupa langsung sama Nabi kita keluar, langsung ini keluar. Tadinya salawat di masjid, jangan boleh. Sekarang kita akan bahas tentang mukjizat. Mengenal membahas mukjizat Nabi benar. Ada mukjizat dari Nabi sendiri. Ada mukjizat Nabi memberikan kepada orang lain. Macam-macam mukjizatnya. Ada mukjizat Nabi keluarkan air dari jarinya. Ada mukjizat Nabi apa? Mengetik kayu menjadi pedang. Ada mata sahabat waktu itu seperti contoh Qatadah bin Nu'man. Qatadah bin Nu'man pada waktu itu apa? Berperang. Di dalam perperangan itu apa? Matanya Qatadah bin Nu'man kenapa? Kena busur panah. Benar tak? Kena busur panah. Benar tak? Kena cucuk jarum benar tak? Cucuk penitik? Cucuk sulam? Sakit tak? Nama yang lebih sakit? Sulam, jarum, sama penitik. Yang mana lebih sakit? Hah? Yang mana lebih sakit? Busur panah. Yang paling sakit busur panah. Busur panah besar. Kena mata Qatadah bin Nu'man. Menancap ke matanya sehingga matanya Qatadah bin Nu'man dikatakan apa? Sampai keluar. Sampai matanya Qatadah bin Nu'man keluar, kelantungan. Terbayang tak kira-kira? Katanya mata itu besar. Kalau kita sekarang mata kecil kota. Apalagi sekarang ini jam 9 ini. Nampak kecil ya. Anak lah ya. Jangan kena panas setan gitu. Lantung setan. Sabar. Dikit lagi ditutup. Dikit lagi ditutup. Setuju apa tidak? Apa cerita dulu? Apa setuju? Tutup tadi. Jadi apa waktu itu Qatadah bin Nu'man di dalam satu perperangan matanya kena busur panah sehingga bergelantungan dan dipegang oleh Qatadah bin Nu'man sampai darahnya masih bercerak-cerak. Nah, mana lagi rasa sakitnya? Subhanallah, Qatadah bin Nu'man megang matanya, datang kepada Rasulullah, ya Rasulullah, aini ya Rasulullah, aini mataku ya Rasulullah. Kalau matanya sakit, benar sakit mata lah. Sakit mata, oh, zaman sakit.
berhukum di akhirat. Kalau kita kira-kira jawabnya macam mana Pak? Nak di dunia apa di akhirat? Nah, pertama Rasulullah nak dibenarkan, nak ditolongi, nak disehatkan di dunia apa di akhirat? Hah? Dua-duanya apa dunia apa akhirat kan? Pada waktu itu kalau ada masih suku, masih mau bercanda sama Rasulullah. Ya Rasulullah katanya, aku ini masih senang nama wanita, aku ini pengen menikah ya Rasulullah. Aku masih pengen menikah, kalau wanita rusak ya Rasulullah. Bagaimana wanita mau sama aku? Subhanallah. Ini lagi sakit mantanya masih bisa. Lagi di dalam berperangan. Nah itulah nunjukin jiwanya sahabat tuh. Tidak ada rasa yang namanya takut mati. Kalau zaman sekarang, contoh corona, mulai takut yang dijaga. Takut sama corona, menuntut sama mati. Hah? Makasih kan, satu panjang kali. Kita doakan deh dengan berkat polis semoga corona balik kampungnya dong. Selesai urusan dari corona. Tidak lanjut ke aktivitas kita lagi. Amin. Amin ya Rabbal. Amin. Maka kata kepada ya Rasulullah, aku masih pengen menikah ya Rasulullah. Jangan tolak sembuhkan aku di dunia dan di akhirat ya Rasulullah. Maka subhanallah, Rasulullah langsung ngetek matanya Qatadah dan langsung dibalik ke asalnya lagi. Itulah mukjizat Nabi Muhammad. Maka Qatadah bin Nu'man seketika itu langsung sembuh. Bahkan apa kata Qatadah bin Nu'man? Wallah, demi Allah, mata yang disentuh oleh Rasulullah lebih indah daripada mata yang sebelumnya. Subhanallah, sallallahu alaihi Muhammad. Itulah mukjizat Nabi Muhammad. Ada lagi mukjizat kepada pohon, ada lagi mukjizat kepada hewan-hewan. Hewan-hewan pun mengeluh kepada Rasulullah. Lagi apa? Sikot lagi ya. Terus. Ini tikusnya nabi tidak. Di sini saya salib, anu sikot. Setuju lah. Terus kayak lupa kan? Lanjut. Hati-hati. Nak cerita tentang mukjizat sama pohon, aku nak cerita tentang mukjizat sama hewan. Ayo, kita awal ni. Cikgu kan, buah juga ni kita pun sekali lagi belajarnya kita buat surah lah. Yang mana? Hah? Senang sama orang, kamu lagi. Jadi pernah waktu itu Nabi Muhammad SAW sedang berjalan di padang pasir. Di padang pasir, tiba-tiba Nabi Muhammad SAW mendengar suara. Mendengar suara ada yang minta Ya Rasulullah, minta tolong sama Nabi Muhammad. Nabi mana suara itu tak mati, dicari. Ternyata tak jauh dari itu ada pohon, di bawah pohon itu ada kancil. Ada kancil yang sedang terikat pada waktu itu. Makin kita tolong sama Rasulullah dan waktu itu dia langsung dihampiri oleh Rasulullah SAW. Kancil itu ya Rasulullah, tolong aku ya Rasulullah, tolong lepaskan ikatan aku ini. Kenapa rupanya kancil itu habis kena tangkap oleh pemburu. Dan pemburu yang pada waktu itu apa? Sedang hidup di bawah pohon. Dan di kancil ini dikipet. Kemudian kata kancil itu ya Rasulullah, tolonglah aku ya Rasulullah. Selamatkan aku ya Rasulullah. Tolong lepaskan ikatan aku ini ya Rasulullah. Aku ini lagi sedang mencari makan ya Rasulullah. Lalu kancil sama Rasulullah. Kancil, hewan yang tidak punya akal bisa mengeluh kepada Rasulullah. Ini pelajaran kalau kita ada masalah, ambil pelajaran dari kancil yang mengeluh kepada Rasulullah. Jadi kalau kita punya permasalahan, mengeluh langsung kepada Rasulullah. Baca selawat banyak-banyak, Allah
menyusul aku ya Rasulullah. Kenapa? Karena sekarang ini aku ini harus menyusui anak aku ya Rasulullah. Aku mempunyai 3 ekor anak ya Rasulullah yang sekarang harus aku beri susu ya Rasulullah. Subhanallah. Kancil yang sudah ditangkap oleh pemburu ternyata apa? Seekor ibu yang harus mencari makan dan yang mana hasilnya harus diberikan kepada anaknya. Sekarang anak-anak aku sudah kelaparan ya Rasulullah. Anak-anak aku sekarang sedang kelaparan menunggu kedatangan aku. Wahai Rasulullah, bagaimana ya Rasulullah? Maka dari itu ya Rasulullah, tolong melepaskan aku. Apa kata Rasulullah? Tidak, engkau ini bukan punya aku. Sekarang engkau sudah punya milik orang itu, kata Rasulullah SAW. Ya sudah, baiklah wahai Rasulullah, memang betul aku sekarang sudah menjadi milik orang itu ya Rasulullah. Aku berjanji ya Rasulullah, tolong lepaskan aku. Setelah engkau lepaskan aku hanya ingin kembali sebentar dan aku akan apa? Memberikan makan kepada anakku. Setelah itu ya Rasulullah, aku janji kepada engkau ya Rasulullah, aku akan kembali lagi ke sini. Subhanallah, janji sama Rasulullah. Maka dari situ engkau tolong gantikan aku sebentar, gantikan kedudukan aku sebentar. Nanti itu minta digantikan Rasulullah untuk aku. Jangan lagi tinggal di sini, aku akan balik lagi ya Allah Subhanallah. Maka pada waktu itu engkau janji, kata Rasulullah, ya tidak dia Rasulullah. Ditolong oleh Rasulullah. Dibuka oleh Rasulullah ikatannya tersebut. Maka kancing itu apa? Langsung lari. Apa? Menemui anaknya dan langsung memberitahu, wahai anak-anakku, cepat sini kembali, cepat kalian menyusul. Sekarang Rasulullah sekarang sedang menggantikan kedudukan aku. Ayo cepatlah, sekarang ayo nyusul, makan cepat. Apa kata anak-anaknya? Wahai ibu, engkau tega menyuruh Rasulullah menggantikan kedudukan engkau dikarenakan kami? Lah, wahai ibuku, ya kan coba. Maka kembalilah kepada Rasulullah. Biarkan kami lapar, yang penting engkau tidak boleh apa? Mengganggu ketenangan Rasulullah. Subhanallah, ini apa? Kancil. Maka pada waktu itu ibunya menangis, datang menghampiri Rasulullah. Wahai Rasulullah, anak-anakku tidak mau makan karena engkau telah menggantikan kedudukan aku. Rasulullah seketika mendengar apa yang disampaikan oleh ibu kancil, maka Rasulullah pun menangis. Sedih, tidak kuat melihat seekor kancil yang sedang sedih. Karena apa? Anaknya sekarang yang sedang kelaparan. Maka ketika Rasulullah sedang nangis, tiba-tiba pemburu itu bangun. Ternyata pemburu itu dari anak-anak. Bangun dan kaget ketika melihat ada siapa? Ada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian apa? Orang itu bertanya kepada Rasulullah, ya Rasulullah, ada apa engkau sekarang di sini ya Rasulullah? Maka Rasulullah menceritakan semua cerita yang dialami oleh Rasulullah. Diceritakan dari pertama mendengar suara panggilan sampai yang terakhir kalinya. Maka seketika itu juga orang Arab tersebut menangis, tidak tega. Kenapa? Karena ini kancil ingin menyusui anaknya. Subhanallah, dengan berkat Rasulullah SAW, dengan berkat mukjizat Nabi bisa berbicara sama hewan tersebut, maka orang Arab tersebut, ya Rasulullah, kancil ini kubebaskan ya Rasulullah. Kancil ini kubebaskan ya Rasulullah karena engkau ya Rasulullah. Subhanallah, kancil itu senang dan bahagia. Ketika dilepaskan kancil itu tersebut, kancil itu senang, bahagia, yang tadinya nangis berubah senang. Kemudian dikatakan oleh ahli hadis dari sirah, kancil itu lompat karena apa? Senang, gembira, bukan di situ saja. Akan tetapi kancil itu apa? Mengucapkan la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, la ilaha illallah Muhammadur. Sampai dia kata pada hadis, semua yang di situ mendengar suara kancil tersebut. Subhanallah. Inilah mukjizat baginda besar kita Nabi Muhammad. Maka dari situ, siapapun punya permasalahan, siapapun punya kesulitan, maka mengeluhlah kepada Nabi Muhammad. Berselamatlah kepada Nabi Muhammad, maka kita akan mendapatkan jawaban maksud yang diberi oleh
Allah Subhanahu. Dan semoga apa yang kita sampaikan bermanfaat dan bisa kita cerna dan bisa kita amal. Amin ya rabbal alamin. Sebagaimana tadi kita katakan, sebelum kita tutup, kita tanya dulu sama yang mati pokok warna biru tadi. Setuju dah? Main-main sama Habib nih. Pertanyaannya tidak sulit, tidak sulit. Bagaimana cara supaya kita kenal sama Nabi Muhammad? Kalau dari Rewangi, dari Rewangi tanya dulu aja. Nah, itu lah, dari Rewangi tanya dulu. Bagaimana? Betul atau salah? Jawabannya berselawat, betul atau salah? Lanjut apa? Lanjut apa? Nah, dia sekarang dia. Tidak. Salah, apa yang betul? Hah? Apa jawabannya? Bala? Belajar kenal dulu syariatnya Nabi Muhammad. Kenal dulu sama sifat-sifat Nabi Muhammad, sejarah Nabi Muhammad. Maka dari ini kita akan berbuat rasa cinta. Kalau kenal, kita baru cinta. Kalau tidak kenal, lama tahu cinta. Sudahlah, sekali. Tidak puas kalau belum masak, sudah sampai belum 5 menit, belum sudah. Belum lagi saya ngomong, kau. Ada 3 orang yang nanti tidak bakal bisa melihat wajah Nabi Muhammad. 1, oke. 2, jangan jawab, tanya lagi. Ini yang ditanya, jangan sok pintar. Hah? Yang ketiga. Tinggal ke sholat. Berapa dia tidak usuk itu kancil lagi sendiri ketawa. Inilah kaki ya. Jangan. Bukan kita membuat ini berarti kita ini. Nah, ketiga ya, tapi itu ketika saya. Zaman sekarang kita sesama harus saling tolong menolong. Kita saling perhatian satu sama lain. Yang salah kita tolong, yang benar kita contoh ya. Seperti itulah yang diajarkan bagi bangsa Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kita kasih kesimpulan dari semua yang kita sampaikan. Yang pertama kita harus mengenal Nabi Muhammad dengan apa? Belajar, mencari cinta. Kenal cinta Nabi Muhammad. Dan juga jangan lupa ketika kita mendengar nama Nabi Muhammad, maka kita harus kalau tidak berarti kita orang yang salib. Kemudian apa? Ada 3 wajah, nanti ada 3 kelompok orang yang tidak akan bisa melihat wajah Nabi. Siapa lain? Yang pertama, orang yang berhak kepada kedua orang tua. Yang kedua, orang yang tidak salawat kepada Nabi Muhammad. Atau yang ketiga, meninggalkan tadi kan jangan oleh-oleh, baliknya harus bawa oleh-oleh. Balik ini harus mendapatkan warisan dari Nabi. Sepakat? Itu warisan jangan lupa ya, warisan. Dan juga paling besar yang kita dapatkan yaitu kita dipilih Allah menjadi umat Nabi Muhammad. Tadinya kita tidak mulia. Siapa yang memuliakan kita? Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan semoga kita semua mendapatkan rahmat dan berkah dari Allah dan mendapatkan maghfirah dari Allah Subhanahu wa taala, dan semoga tidak keluar dari masjid ini, tidak keluar dari rumah ini kecuali kita sudah bertambah rasa iman dan kecintaan kita kepada Allah dan Rasul. Amin. Dan tidak kita keluar dari tempat ini kecuali Allah ridho kepada kita semua. Amin. Dan semoga kita menjadi hamba Allah yang senantiasa menghidupkan sunnah-sunnah Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, dan semoga kita dekat sama Nabi Muhammad dan dikumpulkan bersama Nabi Muhammad. Ma'aladina an'amta alaihim minan nabiyyin
Bapak